Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurabida. Saya ingin menjelaskan novel tentang Rumah untuk Ali. Nah, saya akan menjelaskan di dalam buku ini ada seorang anak yang bernama Alie Isala Samanta, seorang gadis berusia 16 tahun yang dulunya hidup dalam keluarga harmonis dan penuh kasih sayang. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara dan sangat dekat dengan ibunya, Bunda Giania. Nah, sejak kecil Alie dikenal ceria, pintar, dan penuh semangat. Rumah mereka selalu menjadi tempat yang hangat, penuh tawa dan cinta. Namun segalanya berubah ketika ibunya meninggal dunia secara tiba-tiba. 5 tahun yang lalu, kematian Bunda Giana meninggalkan luka mendalam bagi seluruh anggota keluarga, terutama bagi Alie yang sangat kehilangan sosok ibu yang selalu melindunginya. Sayangnya, alih-alih mendapatkan dukungan dan penghiburan, Alie justru menjadi sasaran kemarahan dan kebencian ayahnya, Pak Isalah, serta keempat kakaknya yang bernama Sadipta, Rendra, Samuel, dan Nata. Mereka menuduh Alie sebagai penyebab kematian ibunya. Tuduhan itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi diikuti dengan perilaku kasar, baik secara fisik maupun mental. Alia sering dipukul, dimarahi tanpa alasan jelas, dan diasingkan dalam rumah sendiri. Jadi kayak mereka tuh pada nuduh kalau Alia itu pembunuh dari segala pokoknya pada nuduh kalau Alia itu pembunuh yang bunuh ibunya itu. Pokoknya dia sering dipukul, dimarahi tanpa alasan yang jelas, dan diasingkan di rumah sendiri. Ia sering dijuluki dengan panggilan pembunuh, anak durhaka. Rumah yang dulu menjadi tempat Ali merasa aman dan dicintai berubah menjadi neraka yang penuh dengan ketakutan dan kesedihan. Terus, meski begitu, Ali tidak menyerah. Ia mencoba bertahan, mencari cara agar keluarganya itu bisa kembali menerima dan mencintainya seperti dulu. Namun usaha Ali seringkali berujung pada penolakan dan kekecewaan. Ia merasa sangat kesepian, bahkan sampai berpikir untuk mengakhiri hidupnya demi menghindari penderitaan yang terus-menerus ia alami. Di tengah kegelapan, Alia menemukan secercah harapan dari orang-orang di luar keluarganya. Teman-teman sekolah yang peduli, guru yang mengerti, dan tetangga yang baik hati mulai memberikan dukungan moral. Mereka membantunya untuk bangkit dan melihat bahwa hidup masih punya banyak harapan, kayak nggak boleh nyerah karena harus bisa bangkit dan percaya diri. Dalam perjalanan panjang, Ali belajar untuk mencintai dirinya sendiri meski keluarganya belum bisa menerima dia. Ia mulai merancang masa depan yang lebih cerah meskipun rumah yang dulu penuh cinta kini terasa asing dan menakutkan. Nah, novel ini berakhir dengan Alie menemukan tempat baru yang bisa disebut rumah, bukan hanya secara fisik tapi juga secara emosional, tempat di mana ia merasa dihargai dan dicintai. Nah, di sini ada poin-poin penting. Yang pertama, kematian Ibunda Giana, peristiwa tragis yang menjadi titik balik dalam hidup Alia dan keluarganya. Dan kedua, tuduhan dan penolakan. Alia dituduh sebagai pembunuh. Kematian ibunya mendapatkan perlakuan kasar dan dari ayahnya dan kakak-kakaknya. Terus yang ketiga, perlakuan kekerasan. Alia mengalami kekerasan secara fisik, mental di rumah dia sendiri. Keempat, kesepian dan trauma. Alia merasa sangat kesepian dan sempat ingin mencoba bunuh diri, namun akibat tekanan dari keluarganya itu. Kelima, dukungan dari orang-orang sekitarnya, dari teman, guru, dan tetangga mulai memberikan dukungan dan harapan baru bagi Alia. Perjuangan mencintai diri sendiri. Ia berjuang untuk
jangan putus asa dalam semuanya ini, kayak dia harus bisa menerima keadaan dan bisa mencintai diri dia sendiri. Terus makna rumah bukan hanya sekedar bangunan, tetapi juga jadi tempat dia untuk bernyaman, bersandar, dan banyak. Terus akhirnya menggantung, Alia menemukan tempat baru yang bisa disebut rumah, membuka harapan baru untuk hidup kembali seperti semula. Itu cerita dari saya yang saya baca, saya ringkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.